selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kita sedang berbincang santai atau podcast bersama mahasiswa hukum dari Institut Rahmania Kota Sekayu. Pada podcast kita pada hari ini kita akan membahas sejauh mana pemahaman mereka tentang ilmu hukum, apa itu yang dimaksud dengan visum et repertum dan autopsi di mata kuliah ilmu kedokteran forensik. Pada sore hari ini saya ditemani 3 orang narasumber sekaligus mahasiswa dari IRS. Yang pertama itu Pak Husaini, yang kedua Pak Tulus Adestia, dan yang ketiga adalah Pak Muhammad Habibi. Sering yang terjadi adanya KDRT. Namun di tengah masyarakat yang awam, masyarakat ini kan masih bertanya-tanya dan belum mengetahui seperti apa Pak yang dimaksud dengan KDRT sendiri dan bagaimana sih relevansinya dengan ilmu hukum terkait dengan masalah visum et repertum apabila korban mengalami dari KDRT. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bung SBA. Jadi kita mulai yang pertama ya mengenai KDRT. Jadi kalau kita bicara KDRT, jadi KDRT itu kira-kira ini suatu kejadian ya, atau suatu hal itu terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, jadi di dalam hal kekerasan di rumah tangga ini artinya itu kekerasan itu terjadi baik oleh suami terhadap istri, istri terhadap suami, maupun istri suami atau terhadap anak-anaknya atau sebaliknya. Jadi ini kira-kira kekerasan ini terjadi dalam rumah tangga. Jadi dalam rumah tangga itu baik kekerasan yang berupa fisik maupun non fisik, jadi secara verbal. Nah, kaitannya dengan visum itu kalau terjadi kekerasan itu dalam bentuk fisik tentu harus dibuktikan. Nah, membuktikan ini kita harus mendapatkan hasil visum dari kedokteran. Ya, kira-kira demikian. Kemudian kalau seandainya korban mengalami kekerasan Pak Husaini, tentu biasanya di dalam keluarga itu seolah-olah akan dilindungi Pak, dan mereka ada semacam aib apabila hal ini keluar, misalnya katakanlah kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik. Hari ini kejadian misalnya katakan seperti itu, besok korban baru melaporkan ke kepolisian dan polisi baru meminta agar korban melakukan visum et repertum sebagai untuk pembuktian langkah dalam penyidikan. Apakah masih bisa dilakukan itu Pak Husaini? Silakan. Tentu jadi gini Bung SPA. Ketika terjadinya suatu kejadian kekerasan fisik di dalam rumah tangga itu terhadap anggota keluarga, tentu yang bersangkutan harus secepatnya melapor kepada penyidik. Setelah ini pihak kepolisian. Nah, dari penyidik baru itu dimintakan supaya dibikinkan visum. Nah, tentu harus ini kan dibuat secepatnya, karena nanti kalau sudah berlarut-larut bisa jadi alat buktinya itu hilang atau sembuh dalam hal ini kalau berupa luka. Oke, cukup demikian Bung SBA. Cukup hangat perbincangan kita pada sore hari ini. Silakan Pak Tulus. Apakah boleh mereka melakukan visum et repertum tanpa permintaan dari penyidik itu sendiri Pak? Kepolisian. Baik, jadi untuk melakukan visum jadi harus ada permintaan dari penyidik. Korban ataupun pihak antara yang dari korban tidak bisa langsung untuk mengambil surat yang ahli tersebut, karena visum ini salah satu saksi ahli, surat dari dokter. Nah, untuk mendapat itu harus ada permintaan dari penyidik, dalam hal ini wajib, dan itu pun korban tidak bisa mendapatkan secara langsung, jadi harus ada permintaan seperti dari penyidik, dari jaksa. Pak Tulus, siapa saja sih yang boleh melihat atau menerima dari visum et repertum selain daripada korban? Apakah boleh dari pihak keluarganya atau hanya ke penasihat hukumnya untuk diberikan surat visum atau hasil visum dari surat keterangan dari ahli yang mengeluarkan itu, ada instansi kedokteran yang mengeluarkan itu? Siapa saja Pak yang boleh itu?
Baik, jadi untuk siapa saja yang boleh melihat itu yang jelas PH boleh, pihak keluarga korban boleh, untuk mengetahui di mana sih luka-luka, kemudian berapa banyak luka, apa yang dialami oleh korban. Sedikit lagi Pak pertanyaannya, Pak Tulus. Kalau seandainya pada pemeriksaan visum et repertum ini terjadi kealpaan, katakanlah dalam tanda kutip seperti ini Pak. Misalnya korban ini mengalami luka memar di pipi kiri Pak, tapi tertulis di visum et repertum itu di sebelah kanan atau di kepala, katakanlah seperti itu. Apakah harus ada revisi atau bagaimana Pak untuk visum itu sendiri? Bolehkah itu dilakukan? Jadi visum ini harus diterbitkan oleh dokter pada saat korban datang ke instansi kedokteran. Iya. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan. Nah, pada saat mengeluarkan hasil dan itu terjadi kealpaannya lah, Iya. mungkin pada saat pengecekan atau bagaimana, itu bisa dilakukan perubahan ya, karena kan tidak mungkin luka di sebelah kiri tertulis di kanan, karena itu bisa mempengaruhi pada saat persidangan ya. Itu yang kita tanyakan, relevansinya dengan hasil visum dan apabila pembuktian di persidangan Pak. Misalnya katakanlah di pipi, nah, kemudian tertulis di pelipis Pak, pelipis sebelah atas. Artinya ini masih bisa direvisi waktu saat mereka melakukan pemeriksaan visum oleh instansi yang terkait. Oke, terima kasih Pak Tulus dan Pak Usaini. Kita ke Pak Habibie. Saya selaku mahasiswa hukum Pak, nah, pemahaman Bapak tentang hal ini terkait otopsi dan visum et repertum atau VER ini Pak. Ya, terima kasih Bung SBA. Jadi kita jelaskan dulu apa itu otopsi. Otopsi itu adalah pemeriksaan jenazah setelah kematian untuk mengetahui penyebab dan cara kematian, serta untuk mengetahui penyakit atau cedera yang mungkin terjadi. Dan otopsi itu berasal dari bahasa Yunani, Bung SBA, ya, yaitu berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan opsis yang berarti mata. Berdasarkan kasusnya, otopsi itu bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu otopsi forensik dan otopsi klinis. Autopsi forensik dilakukan pada kasus kematian yang mencurigakan disertai kecelakaan atau tidak diketahui penyebabnya. Sedangkan autopsi klinis itu dilakukan pada kasus kematian akibat penyakit yang dilakukan dengan izin ahli waris untuk memahami penyebab kematian secara baik. Kira seperti itu. Kembali lagi ke Pak Habibie, pemahaman Bapak selaku mahasiswa hukum IRS pada saat ini, kalau seandainya pada saat otopsi dilakukan, ini permintaan dari penyidik untuk alat pembuktian Pak. Seandainya keluarga yang tidak mengizinkan, itu apakah bisa dihentikan untuk tidak melakukan otopsi atau bagaimana? Kalau memang tidak dilakukan izin ahli waris, itu tidak bisa dilakukan. Artinya tidak ada pembedahan Ya. atau otopsi pada jenazah yang dimaksud. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan kita pada sore hari ini yang cukup hangat, membahas tentang apa itu visum et repertum dan apa itu otopsi di ilmu hukum kedokteran forensik oleh mahasiswa dari Institut Rahmania Sekayu. Demikian yang bisa kami sajikan pada sore hari ini. Nantikan tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya.